Berarti kalau seandainya Kim Desa punya informasi, yang harus di up, itu perlu izin nggak ke kabupaten dulu? Atau langsung aja kita tulis, angkat gitu? Nggak. Jadi kalau teman-teman Kim punya berita, mereka harus tidak perlu persetujuan dari Kim kabupaten. Oh, begitu. Jadi langsung ya? Ya langsung di post di akun media sosialnya masing-masing. Seperti itu. Karena apa? Untuk percepatan. Karena kalau kita misalkan kita meliput sebuah acara lewat dari 6 jam itu sudah masuk kategori berita basi sudah, Mas. Ya. Oh iya, saya tahu. Itu pekerjaannya para Bakomstra ini. Ya, pekerjaannya mereka ini. Sama beneran. Berarti kita sama Bakomstra dengan Kim. Bakomstra dan Kim itu sama. Iya kan divisinya sama. Divisinya mungkin kalau Bakomstra kan Badan Komunikasi Strategis ya. Tugasnya para teman-teman saya ini ya sama dengan Kim, menyampaikan informasi secepat mungkin. Jadi apa yang kita dapat, apa yang perlu kita up. Nah, itu teman-teman Bakostra bukan tugasnya teman-teman Bakostra ya. Kelompok informasi masyarakat. Jenengan sebagai? Kalau di desa di Kim Lontar saya sebagai wakil ketua, di kabupaten sebagai ketua umum, Mas. Ketua umum FK Kim Kabupaten Situbondo. Wow. Ketua umum FK Kim Kabupaten Situbondo. Mantap. Itu naungannya siapa, Mas Kim sekarang nih? Kim di bawah naungan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo, Mas. Diskominfo. Oh, boleh. Ada lagi bagaimana? Ada yang ingin dijelaskan kembali? Ya, Kim ini kepanjangan dari kelompok informasi masyarakat yang dimana peran dan fungsinya ini di tingkat pemerintah desa, karena Kim ini ada di desa-desa dan kelurahan se-Kabupaten Situbondo. Jadi perannya sebagai untuk menyampaikan informasi positif tentang aktivitas kegiatan di pemerintah desa atau kelurahannya melewati sosial media, baik dari Facebook, Instagram, website, begitu. Dan juga Twitter. Iya. Berarti Kim atau kelompok informasi masyarakat adalah penyambung informasi ya. Betul. Penyambung baik itu di desa atau di kabupaten. Ya. Modelnya seperti gimana, Mas? Menyambung informasi yang seperti apa? Ya, kalau manajemen kita di Kim itu terutama di Kim kabupaten ya, Mas ya. Kalau misalkan di Kim tingkat desa ada kegiatan, maka Kim di desa itu sendiri akan meliput, kemudian dibuat semacam pamflet namanya Flash News. Nah, Flash News itu hasil liputan teman-teman Kim di desa lewat pamflet untuk disebarkan ke sosial medianya. Seperti itu. Begitu. Ya, untuk mempercepat informasi biar warga itu tahu aktivitas pemerintah desa saat ini dan kabupaten seperti apa, bagaimana, ya, ngapain. Oh, itu tugasnya Kim ya? Tugasnya Kim. Karena sekarang kan warga itu kan sudah memiliki handphone, gadget, jadi dunia maya itu sudah dekat gitu. Jadi kita biar lebih dekat sama masyarakat lewat Kim seperti itu. Memaksimalkan media sosial berarti fungsinya betul. Menyambung informasi dan menggunakan media sosial yang ada. Betul. Oh, mantap. Kira-kira nih, Mas. Kan kabupaten ya? Iya. Kabupaten itu apa seluruh desa punya Kim? Betul. Jadi menurut data kami semenjak tahun 2017 itu semua di desa dan kelurahan itu sudah terbentuk Kimnya. Jadi ada 136 Kim di Kabupaten Situbondo. Oh, berarti kelurahan-kelurahan juga ada Kimnya nih? Ada. Oh, begitu. Tugasnya mereka? Nah, tugasnya mereka ya pertama sama saja dengan iya. Ketika ada di pemerintah desa dan kelurahan ada kegiatan, misalkan pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa, misalnya di desa itu diliput. Jadi pesertanya yang hadir siapa saja, kemudian setiap penerima itu berapa orang, ya semacam kayak semi apa namanya? Jurnalis. Oh, jurnalis mini berarti. Ya. Jurnalis mini itu. Oke. Dan sejauh ini Mas Kiki, apa saja yang dilakukan Kim Kabupaten nih?
Kim Kabupaten sejauh ini kita sudah melakukan turun ke Kim di tingkat desa dan kelurahan untuk mengetahui dan lebih dekat apa mulai kendalanya, kemudian dari segi informasinya kendalanya seperti apa, penyajian informasinya, desain layoutnya seperti apa. Kita melalui turun ke desa-desa mengetahui, dan dari situ kita langsung memberikan masukan lewat solusi. Nah, kemarin kita sudah mengadakan pelatihan jurnalistik di lantai 2 pemerintah Kabupaten Situbondo. Kapan itu? Yang bulan November kemarin, Mas. Minggu ketiga. Ya, tahu. Tahu. Itu untuk lebih memantapkan jiwa-jiwa berkim di tingkat desa dan kelurahan guna untuk sebagai modal awal dasar untuk menulis, bagaimana cara menyusun dan menulis ketika ada objek berita di pemerintah desa, di lingkungan desa dan kelurahan, kemudian langsung disebarkan di sosial media. Itu kemarin seluruh kabupaten diundang, seluruh kecamatan diundang. Iya. Ada yang ini enggak, Mas? Kan cara ini ya, cara menyimpan atau menyerap informasi kan beda-beda nih. Beda-beda. Kira-kira nih ada nggak masing-masing kecamatan yang kecamatan A ini unggul, kecamatan B enggak, kecamatan C enggak? Dari seluruh 136 nih misalnya, ada berapa desa yang kimnya aktif? Dari 136 kim yang, karena kita sudah ada rankingan ya Mas ya, ada yang sangat aktif, aktif dan semi aktif. Oh begitu. Seperti itu. Karena dibagi 3 ya. Iya, karena kita memanjang 150 kilometer kabupaten dari ujung barat dan ke timur. Jadi dibagi 3 wilayah, timur, tengah sama barat. Iya. Jadi untuk inflasi data di kami per 2000 sekarang 2021, kim yang sangat aktif dan aktif itu berjumlah 60 kim, Mas. Dari 136. Berarti sekitar 136, berarti 49% ya. Betul. Yang aktif ya. Iya. Sisanya masih dalam proses atau memang kurang aktif, kurang yang kim yang ada tapi belum aktif itu karena kemarin dampak pilkades ya Mas ya. Jadi kemarin pengurusnya ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya. Jadi kemarin yang pengurus pertama mungkin nggak tahu ya, karena kita kemarin turun ke lapangan, kenapa nggak aktif ya, karena itu Mas, saya sudah di ini karena pergantian kepala desa seperti itu. Setiap pergantian kepala desa kimnya berubah maksudnya? Iya, seperti itu. Tapi belum tentu cara komunikasinya kim itu sendiri, karena kan kim itu di bawah naungan pemerintah desa dan kelurahan. Iya. Oh, siap. Berarti kabupaten hanya bukan menunjuk ya? Nggak nunjuk ya? Enggak. Berarti cuman menerima dari desa saja siapa kimnya. Betul. Karena berarti desa yang punya pengaruh ya Mas untuk kim ini ya? Karena di kim tingkat desa dan kelurahan itu sudah harus ber-SK Mas. SK-nya itu yang tanda tangan itu kepala desa atau kelurahan mengetahui Bapak Camat. Untuk kepengurusannya. Oh, kepengurusan di dalam maksudnya di desa, di desa ya. Bukan dari Diskominfo yang memberikan SK. Oh, berarti kim ini adalah penyambung media informasi di lingkup desa saja ya Mas ya. Betul. Di masing-masing desanya kim ya. Ya. Dijadiin satu di kim yang dari kabupaten. Betul. Kontrolnya bagaimana nih kabupaten nih? Kalau di kontrol kabupaten yang saat ini kita jalani, pertama ya bagaimana, karena kita punya slogan satu hari itu satu informasi, one day one information. Di mana ini untuk menggebrak, membantu penyeimbang informasi di sosial media, karena saat ini kan banyak berita-berita hoax, dan juga biar kita juga membantu potensi wisata, potensi UMKM di tingkat desa dan kelurahan, aktivitas warga. Jadi kita dilontarkan di sosial media Mas. Oh begitu. Dilontarkan maksudnya? Ya kita ketika misalkan ada aktivitas warga, misalkan ada warga panen jagung, nah kita datang ke sawah, kita ambil kontennya, kemudian kita edit, kemudian kita buat flash newsnya, layoutnya, lalu sudah selesai kita sebarkan di sosial media. Oke, kalau sepanjang tadi kabupaten, urusan kabupaten. Nah sekarang tadi katanya Mas Kiki adalah salah satu dari kim desa. Ya, Kim Lontar. Kim Lontar bagaimana nih sekarang nih? Kim Lontar saat ini program yang terdekat kita lagi
menyusun buku desa, Mas. Buku desa ini kita diperuntuk tujuannya untuk generasi di Desa Tribungan. Jadi nanti kalau buku ini sudah tercetak, maka akan disebarkan ke siswa-siswi sekolah yang ada di Desa Tribungan dengan tujuan untuk mengetahui lebih awal siapa sih kepala desa pertama sampai sekarang, kepala dusunnya siapa, potensi desanya, kemudian potret pemerintah desa zaman dulu seperti apa, biar mereka tahu. Jadi menanamkan sejarah sejak dini kepada generasi itu bagi kami, bagi Kim itu sangat penting. Karena mencintai desa itu lebih penting daripada mencintai hubungan. Mudah-mudahan semua Kim seperti ini. Ya, kalau semua Kim seperti ini bisa, waduh istimewa sekali sih Bondo tuh Pak. Bener Mas. Kan kebanyakan kan memang ditinggal ya. Kita nggak inilah nggak nyudutin siapa-siapa. Cuman karena memang itu tidak pernah diekspos. Itu tidak pernah diangkat. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan Kim Lontar punya manfaat yang besar untuk Kim-Kim yang lain nih. Untuk kabupaten juga ya. Berarti mencontohkan untuk Kim-Kim yang lain juga nih. Betul Mas. Jadi nanti kita kalau udah kita launching buku Desa Tribungan, kita coba untuk merangsang Kim-Kim yang lain untuk menggali informasi sejarah desanya. Mantap. Seperti itu. Yang boleh kasih bocoran dikit nggak? Sejarah desa yang sudah masuk di buku desa atau apa tuh? Yang sekarang kan masih dikerjakan nih? Iya. Masih apa namanya? Skrip ya? Iya. Skrip dulu. Itu ada nggak bocoran sedikit desa Mangaran atau Tribungan? Tribungan Kecamatan Mangaran. Tribungan itu seperti apa? Jadi yang sudah kami kumpulkan data, ternyata itu Desa Tribungan itu mengalami fase pergantian nama desa, Mas. Jadi semenjak Kalebun, dulu namanya kepala desa itu namanya Kalebun, habis itu berpindah petinggi, sekarang kepala desa. Nah, Tribungan itu mengalami perubahan nama. Pertama itu dengan tulisan yang kuno pakai Tribuengan ya. Yang sekarang dipakai Tribungan. Jadi dulu pakai I, sekarang pakai E. Ya pakai E. Yang sekarang yang dipakai E. Nah, kenapa? Karena sejarahnya waktu Kalebun petinggi kepala desa nomor 3 itu dulu pelat, nggak bisa berbicara dengan konsonan yang jelas ya. Bisa jelas ya. Istilahnya pelat gitu. Pelat. Makanya semenjak Tribungan tidak bisa pakai Tribungan. Nah, dicatat karena dulu itu kan nggak ada, masih belum mesin ketik, masih tulisan ya, tulisan itu. Nah, maka ditulis begitu. Setelah pergantian Kalebun keempat, Kadis keempat, maka yang digunakan untuk mendaftarkan ke pemerintah itu yang pakai E. Jadi Tribungan. Ya. Sedangkan sisa-sisa tulisan dulu yang istilahnya penulisan Tribungan itu masih Tribuengan. Nah, itu yang kita perlu bangga sebagai generasi Tribungan. Jadi mempunyai tokoh-tokoh dulu itu punya jiwa-jiwa cinta sama tanah kelahiran, cinta sama desa, sehingga arsip-arsip dulu sampai sekarang itu masih tersusun rapi. Tugas Kim tinggal mengumpulkan, merapikan, menyelamatkan, lewat digoreskan tuangkan ke buku desa kembali. Itu. Mantap itu. Itu butuh berapa lama tuh untuk nyari informasinya? Karena semenjak sih kita bergerak itu tahun 2019 nyari informasi sampai sekarang, Mas. 2021 berarti sudah 2 tahun jalan nih. Iya. Masuk 3 tahun ya? Betul. Masuk 3 tahun apa 2 tahun jalan? 3 tahun jalan. 3 tahun jalan. Iya, 3 tahun jalan. Karena kan orang dulu yang tahu persis dengan sejarah itu kan banyak yang sudah meninggal. Jadi yang tahu itu tidak transformasikan informasinya kepada anaknya, sehingga ada putus komunikasi informasi tentang sejarah desa. Kesulitan kami, makanya saya cari. Jadi banyak berapa versi. Misalkan asal usul Desa Tribungan. Kenapa dikasih nama Desa Tribungan? Jadi narasumber yang satu itu karena kumpulan dulu orang Pobat pertama itu banyak pohon tarebung. Pohon tarebung pohon apa tuh? Itu apa? Taal, Mas.
taat. Lontar. Iya, lontar itu. Lontar. Makanya kita kasih nama lontar. Berarti namanya lontar itu dari itu ya? Iya, betul. Oh iya. Nyambung. Lanjut. Jadi banyak versi yang narasumber si A bilang ini di sini banyak pohon tarebung. Yang di sisi lain desa Tarebungan ini bukan karena banyak tarebungnya, tapi ada 4 wilayah, Dusun Karangmalang, Tarebungan sendiri, Sekar Putih, sama Sokaan. Nah dari keempat ini disatukan menjadi desa, dikasih nama Tarebungan. Ya, jadi 2 versi ini kita masih belum pas. Belum pas yang mana ya? Iya. Belum pas yang mana yang mau dipakai berarti. Betul. Nanti kita lewat musyawarah desa, Mas. Jadi mana yang mau dipakai yang lebih mendekati sejarah desa ke yang sebenarnya. Betul. Ya. Wow. Ini kim yang lain begitu juga nggak? Sebagian sudah ada yang jalan, Mas. Siapa tuh? Kim mana di tuh? Kim Selo Banteng di Banyuglugur. Banyuglugur. Oh, berarti wilayah barat ya? Iya, wilayah barat. Kemudian Kim Raja Wali Desa Jatisari, Kim Kanjeng Desa Juglangan, dan juga Kim Fajar Timur Desa Gudang. Fajar Timur Desa Gudang. Iya, Desa Gudang Sebagus. Wow. Berarti mereka juga melakukan hal yang sama. Iya, mencari informasi tentang desa untuk dimasukkan dalam buku desa. Betul. Kita bareng-bareng menyelamatkan sejarah desa. Nah itu dia kan gini Mas Kiki, kebanyakan kan memang sudah tertinggal ya. Betul. Kebanyakan sudah meskipun kita bercerita turun temurun, tapi kan ada beberapa desa lah yang tidak ini ya, tidak bisa menceritakan itu kepada anaknya, atau mungkin memang lupa, atau mungkin memang bagaimana. Dan ketika ada yang mencari informasi akhirnya tidak tahu karena orang-orangnya sudah baru. Iya. Dan itu waktu saya sekolah SMP, Mas, itu miris sekali ya. Saya ada tugas sekolah, disuruh cari sejarah desa. Nah, saya datang ke pemerintah desa, nggak ada yang tahu. Nah, ini miris sekali, Mas. Nah, itu jiwa saya terbangun. Sekarang sudah selayaknya kita berbalas budi karena kita dari kecil sampai besar minum dari tanah kelahiran. Sekarang kita harus balas jasa. Saya butuh plus itu untuk Mas Kiki. Terima kasih, Mas Tam. Baik, Mas Kiki, perbincangannya istimewa sekali kan. Sejauh ini kita tidak pernah peduli ya. Banyak sekali yang tidak pernah peduli bahwa seperti apa desanya. Untung ada Kim nih. Saya berterima kasih sekali nih untuk Kim nih. Kelompok informasi masyarakat. Berarti kalau dirangkum keseluruhan bisa masuk jadi juru bicara desa juga ya? Bisa Mas. Bisa jadi juru bicara juga desa. Asalkan Kimnya itu sudah mengantongi ribuan informasi di desanya. Seperti itu. Makanya Kim itu diwajibkan harus menyatu dengan desanya lewat sejumlah pokoknya informasi yang ada di desa itu benar-benar gali benar gitu. Sebentar. Kim satu desa itu berapa orang, Mas Kiki? Minimal 10 orang, Mas. Minimal 10 orang. Itu jadi satu divisi atau divisinya beda-beda? Beda-beda. Satu pengurusan 10 orang. 10 orang. Iya, kalau di Kim Lontar itu ada 3 bidang. 3 bidang. Iya, multimedia, organisasi, sama humas. Itu dibagi 10 orang itu apa di luar dari 10 orang? Sudah termasuk 10 orang. Masuk 10 orang. 10 orang ya. Multimedia, humas sama organisasi. Oh. Berarti memang fokusnya di komunikasi ya. Betul. Iya, karena 2 media yang dipakai humas dan media ya. Iya, media. Multimedia dan humas. Iya. Dari 3 divisi, 2-nya ini komunikasi. Berarti memang titik berat Kim ini untuk seluruh Kim kabupaten atau hanya Kim Lontar saja yang melakukan itu? Untuk struktural kepengurusan di tingkat desa Kim itu ya kita tidak ada tidak ada kewajiban harus ada divisi multimedia, tidak harus. Kita serahkan sesuai dengan kemauan mufakat dari Kim tingkat desa itu masing-masing. Seperti itu. Begitu. Siap. Mantap sekali Kim nih. Mas Kiki, Lontar kedepannya ini mau bagaimana? Lontar kedepannya ini ingin selalu dicintai oleh warga desa Tarebungan. Itu yang pertama, yang utama itu. Jangan sampai dibenci sama masyarakat ya. Nggak boleh tuh, karena kan salurannya itu adalah saluran komunikasi ya. Jangan sampai dibenci masyarakat tuh.
Nggak boleh. Ini berarti yang pertama itu wajib ya. Wajib. Lanjut. Yang kedua, ingin selalu dekat sama masyarakat lewat sajian informasi. Yang berikutnya, yang ketiga, Kim Lontar ke depan ingin mempunyai stasiun radio, podcast sama TV Desa lewat channel podcast. YouTube Desa. Ya. Podcast ya? Iya. Boleh. Kalau podcast kita belajar sama Mas Tama, dia juga lewat. Jangan sama saya, sama itu Oh yang ya, berdiri itu. Ya. Oh ya. Itu sama pasukan hitam itu. Oh, siap. Kalau sama saya belajarnya itu susah. Nggak kelar-kelar kalau belajar sama saya itu. Siap. Tapi kalau belajarnya nanti sama Mas Fendi, sama Mbak Olivia, sama Mas Arifin, insya Allah. Siap. Tapi bukan belajar sih, sharing ya. Siap. Dan Mas Kiki, kalau masa depan yang dilihat barusan ya, besok ya, Kim Lontar mau ngapain ini? Lontar mau ngapain? Harapannya Kim Lontar kan tadi bisa dicintai masyarakat, bisa menjadi saluran informasi masyarakat. Betul. Nah, kalau kita bisa tarik garis nih, itu kan paling penting ya. Informasi itu paling penting sekali. Betul. Yang sementara ini ada nggak pernah merasa nggak kalau Kim dapat informasi di up ke media lalu ternyata salah? Pernah nggak? Sangat pernah. Maksudnya sangat pernah bagaimana ini? Ya apa ya, karena kita kan menghadapi manusia satu dengan yang lain kan itu berbeda-beda. Yang jelas tujuan kami Kim Lontar itu menyajikan informasi terupdate yang saat ini terkini yang ada di lingkungan Desa Tribungan. Ya netizen itu kan berbeda-beda tanggapannya. Wah ini cari panggung lah, ini cuma sekedar cari sensasi seperti itu. Gitu ya, siap. Jadi tidak apa-apa lah, itu kan buat motivasi buat kita, buat membangun lebih semangat lagi. Siap. Saya kasih plus dulu deh untuk Kim. Pernah berarti ya? Sangat pernah. Kasih contoh nih, apa nih yang pernah ditulis dan salah? Pertama sih kesalahan saya itu waktu itu meliput acara penyaluran beras di pemerintah desa, cuman saya ngetiknya itu salah. Jadi ngetik salah kalimat atau salah kalimat? Ketik? Oh, salah kalimat. Ya kebetulan netizen pecinta lontar, pecinta informasi, ya di komen itu apa istilahnya sih tidak dibenerin gitu Mas. Harusnya seperti ini gitu. Begitu. Jadi cuman seperti itu saja ya. Baik. Oke. Kalau Sahabat Demokrat mungkin yang ingin tahu seperti apa Lontar, bolehlah. Ada akun Facebook? Wah, ada Mas. Ada. Boleh monggo akun di Facebook kami di Kim Lontar namanya Kim Lontar Tribungan. Di IG Desa Tribungan. Terus apa namanya? Instagram Desa Tribungan dan juga di YouTube Desa Tribungan. Desa Tribungan. Namanya juga sama, Desa Tribungan semua. Jadi IG, YouTube, Twitter Desa Tribungan. Terus Facebook Kim Lontar Tribungan. Kim Lontar, ada Kim Lontar Tribungannya. Iya. Beda sedikit Sahabat Demokrat. Betul. Kalau di kami, di teman-teman Bakomstra, seluruhnya Demokrat Situbondo, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, apalagi YouTube, ya, dan podcastnya Langit Biru. Langit Biru. Iya. Wah, keren. Insya Allah, amin. Doain ya. Baik, Sahabat Demokrat, informasi yang kita dapat hari ini merupakan informasi penting ya, karena kita tidak harus ke kabupaten untuk tahu informasi ada sesuatu apa di desa. Cukup datang ke Kim Desa, kita bisa tahu informasi yang kejadiannya. Kalau Mas Kiki, dalam bulan ini nih ada kegiatan apa tuh? Bulan ini masih tetap kita mencari berita informasi sejarah desa, kemudian juga kita lagi menggarap pojok wifi gratis Mas, untuk warga Desa Tribungan Mas. Wow, serius? Iya. Maksudnya pojok wifi gratis bagaimana nih? Karena kan kemarin itu kan banyak keluhan dari warga, bukan keluhan sih, cuma masukan gimana desa itu buat wifi gratis bisa untuk digunakan siswa-siswi yang menggunakan Zoom. Misalkan belajar online seperti itu. Kita sudah siapkan, insya Allah seminggu ke depan sudah selesai Mas. Mudah-mudahan didengar Pak Dewan ya. Amin. Mudah-mudahan didengar Pak Ketua juga itu, siapa tahu ada niat. Baik, Mas Kiki,
sampai hari ini itu sudah seberapa jauh tuh persiapannya? Persiapan tentang pojok wifi. Pojok wifi ya. Baru dua hari ini, baru kemarin dilakukan untuk sarana prasarananya. Kemudian untuk tiang wifi-nya sudah kira-kira sudah mencapai 70% lah Mas. 70% semuanya sudah. Kalau boleh tahu, ini nggak apa-apa nggak ya? Nggak apa-apa saya tanya ya. Nggak apa-apa. Anggaran dari mana? Wah, yang jelas dari desa Mas, dana desa. Ya, karena karena di KIM itu di desa, jadi anggarannya itu dari dana desa. Berarti semua anggaran yang KIM kerjakan, misalnya lontar nih, berarti lontar dapat anggaran dari dana desa. Dana desa ya. Ada memang dianggarkan atau pengajuan? Memang dianggarkan. Jadi KIM itu di parameter Siskudes Kabupaten Situbondo, khususnya di DPMD itu sudah ada kode rekening khusus untuk KIM Mas. Oh, memang ini ya. Iya, untuk kegiatan KIM. Karena apa? Untuk membantu pemerintah desa dari segi informasinya. Iya. Mantap. Berarti aman ya? Aman. Berarti saya nggak tanya lagi nih. Nggak boleh tanya lagi. Nggak boleh dipanjang-panjangin lagi ya. Iya dah. Mas Kiki, ada nggak yang jadi harapannya KIM Lontar nih untuk kabupaten? Harapan kami sih sangat banyak, terutama untuk Pak Bupati, karena kami penggiat KIM yang tanpa honor ya, nggak ada honor kita KIM ini sukarelawan. Untuk operasional ada. Sebentar. Anggaran tadi buat apa tuh? Untuk operasional saja. Operasional saja Mas, mencari informasi, paket data itu aja. Oh, siap. Boleh. Jadi harapan kami ke Pak Bupati, pemerintah dan juga Pak Dewan untuk segera menerbitkan perbub tentang KIM Mas. Peraturan perbub KIM. Perbub KIM. Iya, karena kan KIM ini sudah KIM Indonesia ada, KIM Nusantara di tingkat provinsi itu FK KIM Jawa Timur, kabupaten kita sudah ada. Jadi tinggal bagaimana administrasi ini mendukung kegiatan untuk lebih berkim lagi, lebih semangat lagi. Mantap. Mudah-mudahan segera didengar. Amin, ya. Mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan segera direalisasikan lah. Amin. Sejauh ini ada nggak perbincangan tentang hal itu? Kalau misalnya nih dengan bapak-bapak dewan atau dengan kabupaten. Sejauh ini kemarin kita sudah 2 kali ketemu sama Pak Janur di komisi Bapak Ketua. Ya, komisi 1 untuk kita menyampaikan aspirasi KIM, bagaimana KIM ini segera untuk diterbitkan perbub KIM, karena KIM ini sangat berpotensi membantu pembangunan di desa dari segi informasi. Karena apa? Karena teman-teman KIM ini sangat on time dan konsisten dalam penyajian informasi yang ada di lingkungan desa dan kelurahan. Dan itu pun tidak ada honor. Kita sebenarnya sih tidak ngitung situ. Iya. Setidaknya ada apa istilahnya ya, ada uang kontribusi lah buat teman-teman KIM seperti itu. Karena teman-teman KIM ini 24 jam lah untuk menyajikan informasi untuk desa dan kelurahannya. Seperti itu. Mantap. Mudah-mudahan didengar. Amin. Dan segera ditindaklanjuti. Amin. Ya. Mudah-mudahan Mas. Saya ikut mendoakan. Amin. Baik Mas Kiki, sebelum kita tutup ya, ada nggak yang ingin dipromosiin dari Lontar nih buat penikmatnya Langit Biru, atau mungkin nanti bisa jadi sesuatu yang baru lah untuk podcastnya, boleh lah, apa nih? Nanti kalau sudah kita launching buku desa, podcast Langit Biru kita kasih buku. Oh, siap. Mantap. Boleh. Dan juga yang terdekat, kami juga ingin meniru rekam jejak podcast Langit Biru, karena KIM Lontar insya Allah buat podcast juga. Amin. Podcast Lontar untuk bisa lebih dekat bincang-bincang dengan warga yang punya UMKM, yang punya tahu sejarah, yang tahu tentang kakanan. Istilah kakanan itu kuliner zaman dulu, kita undang juga biar tahu. Sampai sekarang kok nggak ada. Dan juga kita juga sudah mengumpulkan sejarah informasi tentang permainan zaman dulu. Sekarang sudah ada kan, anak kecil sudah sibuk dengan gadget kan. Iya, kita ngumpulin gitu. PUBG ya. urusan begitu. Kalau sekarang mah ada lagi Mas Kiki. Ya, yang terakhir untuk warga desa Tribungan,
terus kritik kami untuk membangun kedepannya bagaimana cara berdesa, berkomunikasi, dan juga menyajikan informasi yang baik lewat teman-teman Kim. Terus tidak apa-apa untuk diberikan kritik dan sarannya. Oke, mantap. Mas Kiki, terima kasih sudah sudi untuk ada di sini, untuk ngobrol bareng bersama saya dan teman-teman Bakomstal di belakang. Kalau ada sesuatu yang kurang memuaskan, kami minta maaf. Siap. Sama saling memaafkan. Siap. Terima kasih sekali lagi. Ya, sahabat Demokrat, mungkin cuma sedikit aja ya. Kalau seandainya kita butuh informasi apa saja tentang desa, silahkan datang ke Kim Desa yang dimaksud ya. Insya Allah. Informasinya pasti positif, ada ya. Pasti ada dan positif. Insya Allah benar juga ya. Baik, terima kasih Mas Kiki. Sama-sama, kita akan sambung lagi nanti ya. Seandainya ada sesuatu yang bisa kita up lagi, kita up lagi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.